Mari kita buka Alkitab kita, saudara, dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-5. Saya akan baca dari ayat 17 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara-saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, 'Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan.'" Tema renungan kita di pagi hari ini adalah menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bepergian atau kita semua bepergian ke suatu, katakanlah ke negara Israel, kita menyaksikan di sana bagaimana tempat-tempat yang bersejarah. Kalau itu bisa kita ke sana berdasarkan karena kita punya uang, ya tentu itu bukanlah sesuatu hal yang mengherankan. Bahkan kalau bisa kita berkunjung ke ruang angkasa, mungkin kita karena banyak uang, kita bayar untuk biaya ke sana, tentu itu bukanlah hal-hal yang mengherankan sebab kita punya uang. Tetapi jika kita misalnya pergi ke Israel, ada orang berkata, "Brur, ses, ayo ikut saya ke Israel. Tenang saja, kalau soal biaya sudah ditanggung semua." Tentu bagi kita yang katakanlah minim soal keuangan, itulah hal yang mengherankan bagi kita. Apalagi misalnya kita bisa pergi ke ruang angkasa atau mungkin bisa pergi ke bulan dengan orang yang berkata, "Ayo mari, saya yang menanggung jawab semuanya." Tentu itu merupakan hal-hal yang mengherankan bagi kita.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita melihat hal-hal yang sangat mengherankan. Ada 3 yang perlu kita perhatikan di sini, saudara. Ya, sekali lagi untuk kita melihat hal-hal yang sangat mengherankan melalui firman Tuhan di pagi hari ini, ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat kita semua. Mungkin saudara sudah pernah dengar, tapi tidak mengapa saya kembali mengulang untuk saudara dengarkan. Nah, ayat ini mengatakan, saudara, ayatnya 18 berkata begini, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Nah, yang pertama, saudara, untuk kita melihat hal-hal yang mengherankan, apalagi kita dalam melayani Tuhan, yang pertama di sini boleh kita perhatikan adanya koordinasi. Sama-sama katakan koordinasi. Jadi koordinasi ini, saudara, berhubungan dengan kerjasama. Koordinasi ini berhubungan dengan kerjasama. Tentu kita coba memikirkan peristiwa ini, ada satu kelompok orang mengusung orang sakit, lalu mereka ingin membawa atau meletakkan orang sakit itu di hadapan Yesus. Tetapi kondisi situasi itu sama sekali tidak mengizinkan. Lalu kita lihat kerjasama tim ini, saudara. Koordinasi tim ini. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang mau naik ke atap rumah? Berapa orang yang bisa naik ke atap rumah? Kekuatan rumah itu untuk menahan beban sebanyak orang itu, siapa yang mengukur? Lalu siapa yang akan membuka atap rumah? Siapa yang akan memotong kayu-kayu itu? Dan berapa luas ukuran tempat tidur serta orang sakit itu, supaya bisa mudah menurunkan orang sakit itu dari atap rumah ke bawah. Artinya, saudara, kita melihat peristiwa yang mengherankan itu tentu dalam kita melayani Tuhan juga. Dan apapun bentuknya di dunia ini, saudara, kalau mau melihat hal-hal yang mengherankan, pertama firman Tuhan katakan di sini, adanya koordinasi. Ya, sekali lagi berhubungan dengan kerjasama. Tentu ini tidak mudah, tetapi tidak ada hal yang sulit ketika membangun kebersamaan. Ada kekompakan, sehati sepikir seia sekata. Saya percaya di dalam firman Tuhan tidak ada hal-hal yang sulit. Jadi sekali lagi ini adalah koordinasi. Sekali lagi, ini kelompok mana ini yang mau naik ke atap rumah? Ya, itu yang pertama. Sekali lagi, mengukur luasnya atap yang harus dibuka itu, saudara. Mengukur luasnya atap, mengukur luasnya tempat tidur, mengukur panjangnya, tingginya orang sakit itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya waktu sekolah dasar tahun 1978, Bapak Ibu, ini masa lampau, sudah lama ini peristiwa ini. Guru saya pernah membuka gambar-gambar waktu itu, lalu menerangkan bagaimana astronot manusia pertama Amerika yang
menginjakkan kaki pertama kali di bulan, saudara. Yaitu kita tahu, yaitu Neil Armstrong bersama dua orang temannya, yaitu naik Apollo 11 pada masa itu, saudara. Kalau kita baca sejarah, bagaimana Amerika bekerja sama dengan NASA untuk bisa mencapai ke bulan pada masa itu, dibutuhkan suatu tim yang luar biasa. Percobaan pertama waktu itu ada anjing yang coba diluncurkan, gagal. Ada monyet pada masa itu yang diluncurkan, gagal. Tetapi astronot pertama yaitu Neil Armstrong dengan Apollo 11 bersama dua orang temannya, maka mereka pun bisa mencapai bulan pada 20 Juli tahun 1969. Amerika pun bisa mencapai bulan dengan Apollo 11. Itu satu kerjasama, itu satu tim yang luar biasa, membutuhkan tenaga, pikiran, biaya yang tinggi. Dan itu hal-hal soal duniawi, saudara. Tapi lebih daripada itu, kalau kita masih mengingat bagaimana cara Salomo untuk membangun bait Allah, bagaimana kerjasama tim yang luar biasa, siapa yang akan menurunkan kayu pohon gofir dari bukit, dari Lebanon dan lain sebagainya, siapa bagian tukang batu, siapa bagian besi dan lain sebagainya. Akhirnya Alkitab mencatat, maka terjadilah, dibangunlah rumah ibadah yang begitu megah pada saat itu. Jadi saudara, artinya yang pertama, kalau setiap kita orang-orang percaya mau melihat sesuatu yang mengherankan, maka koordinasi ini atau berhubungan dengan kerjasama ini sangat dibutuhkan, saudara. Termasuk Gloria Ministry ini, kalau melihat hal-hal yang sangat mengherankan, maka perlu dibutuhkan kerjasama yang baik. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara, kalau kita mau melihat hal-hal yang mengherankan. Kemudian yang kedua, di sana dikatakan ayatnya yang ke-19 itu, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Saudara perhatikan kalimat tepat di depan Yesus. Arti kata tepat di sana tidak melenceng, tepat sasaran. Itu arti kata tepat. Kalau saudara perhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah lihat arti kata tepat di sana, mungkin saudara akan lebih bisa memahami. Tetapi kata tepat di sini, bagaimana mereka menurunkan orang sakit itu, saudara. Tadi sudah ada koordinasi yang membuka atap itu, luasnya berapa, lalu sekarang menurunkan orang lumpuh itu, menurunkan orang sakit itu tepat di depan Yesus. Jadi di sana yang kedua adalah konsentrasi yang berhubungan dengan fokus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melakukan satu pekerjaan, sangatlah dibutuhkan konsentrasi, sekali lagi yang berhubungan dengan fokus. Jadi kelompok orang ini, saudara, yang menggotong orang lumpuh ini, konsentrasi mereka, fokus mereka adalah Yesus. Bagaimana orang lumpuh ini harus tepat di depan Yesus jatuhnya, katakanlah begitu. Kalau mungkin ke belakang Yesus, kalau mungkin ke samping Yesus, berarti tidak digunakan di sini kata tepat. Jadi sekali lagi, ini berbicara berhubungan dengan fokus. Saya masih ingat
peristiwa dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Atau kita baca dulu sejenak ya. Saya akan baca Matius 14. Matius pasal 14 ayatnya yang ke-28 berkata begini, saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, kata Yesus. Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, kita lihat, saudara, ketika Petrus di sini berkonsentrasi, fokus kepada Yesus, maka Petrus pun bisa berjalan di atas air. Ini kita sudah tahu cerita ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita lihat, setelah itu Petrus pun kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus. Dan pada akhirnya menurut cerita firman Tuhan itu, Petrus pun menjadi tenggelam. Itu sebabnya, saudara, kalau kita mau melihat hal-hal yang mengherankan, yang kedua adalah konsentrasi yang berhubungan dengan fokus. Ketika kita mengalihkan pandangan kita seperti Petrus, maka akan fatal akibatnya. Kita bisa tenggelam, kita tidak akan pernah bisa mencapai sasaran dengan tepat apabila kita tidak fokus. Bukti nyatanya ketika Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku berjalan di atas air. Yesus katakan, berjalanlah. Pada awalnya Petrus ini sangat konsentrasi. Tetapi pada akhirnya ketika dia sudah mengalihkan pandangannya, maka Alkitab mencatat dia pun tenggelam. Saudara mungkin juga masih ingat dalam Kejadian pasal 19 ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Semua orang sudah berlari. Maka istri Lot kita sudah tahu bersama. Orang harus meninggalkan Sodom dan Gomora yang sudah dihancurkan oleh Tuhan pada masa itu. Pada awalnya istri Lot melangkah berlari menuju ke depan. Ketika dia mengalihkan pandangannya, kita sudah tahu bersama akibatnya. Seperti apa istri Lot menjadi tiang garam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita mau melihat hal-hal yang mengherankan dalam kehidupan kita seperti peristiwa yang terjadi, Yesus menyembuhkan orang sakit karena tepat di depannya orang sakit itu dijatuhkan, katakanlah demikian dengan bahasa saya, maka Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Maka dia menjadi sembuh pada masa itu. Jadi saudara, konsentrasi kita, fokus kita dalam hal juga beribadah sehari ini, sentral kita, fokus kita adalah Yesus. Ada satu firman Tuhan, saudara, dalam Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46. Saya baca demikian, saudara. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai 52 berkata begini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita lihat saudara, buat Bartimeus, fokus dia adalah Yesus. Dia tidak peduli yang menghalang-halangi dia. Saudara perhatikan, berdesak-desakan banyaknya orang, bahkan ingin menghentikan teriakan Bartimeus. Tetapi bagi seorang Bartimeus, fokus dia adalah Yesus. Kita lihat, karena konsentrasi Bartimeus atau fokus dia kepada Yesus, teriakan Bartimeus, seruan Bartimeus, doa Bartimeus dapat menghentikan langkah daripada Yesus sendiri. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan seruan kita? Bagaimana dengan teriakan saudara? Bagaimana dengan doa saudara? Kalau Bartimeus bisa menghentikan langkah daripada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka ayat itu mengatakan, Yesus pun menghentikan langkahnya karena seruan, karena doa daripada Bartimeus. Dan pada akhirnya apa yang didapatkan oleh Bartimeus, dia pun bisa melihat. Dan ini juga ada risikonya saudara bagi Bartimeus. Dia kehilangan pendapatan. Tadinya dia menjadi seorang pengemis. Dia kehilangan pendapatan. Risiko memang iring Tuhan pasti ada saudara. Ada hal-hal yang bisa hilang dari kehidupan kita seperti Bartimeus. Yang hari-hari dia mendapatkan uang dari hasil kebutaannya. Sekarang dia sudah menjadi melek, artinya dia tidak dapat lagi mengemis, hilang mata pencahariannya, hilang hartanya. Kira-kira demikian. Sama halnya dengan saudara dan saya. Mengikuti Yesus itu harus ada yang dikorbankan. Kalau Bartimeus dapat menghentikan langkah Yesus, tentu doa kita pun harus dapat menghentikan langkah Yesus. Artinya doa kita harus bisa didengar oleh Yesus. Dan di sana harus ada pengorbanan demi pengorbanan yang harus kita korbankan kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kedua, kalau kita mau melihat hal-hal yang mengherankan dalam kehidupan kita. Kita lihat orang lumpuh itu tepat diturunkan di depan Yesus sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita di ayat 26 itu, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Kalau kita mau melihat hal-hal yang sangat mengherankan dalam kehidupan kita, yang ketiga adalah dalam Matius pasal 14 ayat 20, saya baca dulu demikian saudara. Matius 14 ayatnya yang ke-20. Kita tahu bersama ayat ini saudara. Matius pasal 14 ayatnya yang ke-20 berkata begini. Dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Peristiwa ini adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki yang dicatat, saudara. Tidak ditulis istrinya dan tidak ditulis anaknya. Ada para penafsir berkata bahwa dikali satu istri, dikali satu anak, berarti berkisar kurang lebih 15.000 yang makan pada masa itu. Nah, saudara, kalau kita mau melihat hal-hal yang mengherankan, yang ketiga adalah harus ada partisipasi. Dari mana kita bisa menyaksikan ketika 5.000 orang yang makan, ada sisa 12 bakul, di sana karena ada partisipasi, ada orang yang mengumpulkan sisa-sisa makanan itu. Sehingga ada sisa 12 bakul. Artinya partisipasi di sana adalah ikut serta, ikut mendukung. Dalam semua kegiatan pelayanan kita, harus ada orang-orang yang berpartisipasi.
harus ada orang yang mendukung. Maka melalui partisipasi itu kita melihat bahwa tidak ada sesuatu yang dikerjakan itu tidak menghasilkan hasil yang baik. Sekarang kita lihat pertanyaannya, ketika mereka membuka atap rumah, memotong kayu-kayu itu, saudara, menurunkan Yesus tepat di depan, menurunkan orang lumpuh tepat di depan Yesus. Pertanyaannya yang ketiga, siapa yang akan menutup atap rumah itu? Siapa yang akan membenahi kembali? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk membenahi rumah tersebut? Sebab rumah orang sudah dijebol. Katakanlah sudah rusak, kalau hujan akan membahayakan sang pemilik rumah. Pertanyaannya sekali lagi, siapa yang akan membenahi? Partisipasi siapa di sana, saudara? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu hal-hal yang ketiga, yang kalau kita melihat hal yang mengherankan, menyaksikan hal-hal yang mengherankan, harus ada partisipasi dalam kehidupan kita, saudara. Tidak boleh masa bodoh. Tidak boleh kita mengabaikan begitu saja. Partisipasi itu sangat dipentingkan dalam kehidupan kita kalau kita mau melihat hal-hal yang mengherankan. Maka dari peristiwa orang lumpuh yang digotong ini, saudara, sangat sempurna di sana kita lihat bagaimana koordinasi, bagaimana konsentrasi, bagaimana partisipasi untuk memperlihatkan hal-hal yang sangat mengherankan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita di dalam melayani Tuhan, ketiga hal ini sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan kita. Sistem ini pun saya pernah sampaikan di beberapa perusahaan. Perusahaan kalau mau maju, usaha, bisnis kalau mau maju, maka koordinasi, konsentrasi, dan partisipasi ini juga harus ada. Bahkan pelayanan kita pun kalau mau maju, di sana harus ada koordinasi, konsentrasi, dan partisipasi. Jika tidak, apa yang kita inginkan, gol-gol yang akan kita tempuh untuk mencapai puncak itu, saudara, tidak akan pernah tercapai jika ketiga hal ini tidak dibangun di dalamnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita kembali di pagi hari ini. Kalau kita mau melihat hal yang mengherankan dalam pelayanan kita, dalam visi dan misi Gloria Ministry, maka koordinasi, konsentrasi, dan partisipasi ini, saudaraku, harus ada di dalamnya.